Halo teman-teman, kali ini saya akan berbincang dengan Mbak Chandra Kirana Priyosusilo atau lebih akrab dipanggil dengan Mbak Gigi dari Yayasan Sekar Kawung. Misi dari Mbak Gigi adalah pengentasan kemiskinan dan pelestarian alam. Nah, kenapa mengenai pengentasan kemiskinan yang menjadi daya tarik utama? Karena Mbak Gigi melihat banyak sekali potensi yang bisa didapatkan di daerah tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi bermacam-macam, tapi diantaranya yang kita akan bahas pada kali ini adalah mengenai tenun gedok. Nah, ini sangat menarik karena biasanya kita membahas mengenai batik. Kita akan dengarkan sedikit cerita dari Mbak Gigi. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Ngetek bareng Dave Chua. Pada sore hari ini saya berada di Jogja. Jogja adalah kota batik ya yang kita kenal, tapi saya ketemu satu teman saya yang bergerak di bidang di luar batik begitu, berupa tenun. Nah, di sebelah saya adalah Mbak Gigi dari Sekar Kawung ya Mbak Gigi ya. Nah, monggo diperkenalkan diri Mbak Gigi. Terima kasih Ya. Mas Dave. Kenalkan teman-teman, saya Gigi Chandra Kirana Ya. dari Sekar Kawung. Ya. Nah, Mbak Gigi ini ya sangat giat dalam masalah pertenunan ya. Kalau dilihat kainnya, wow, luar biasa, bisa meledak kepala, apalagi kalau dengar cerita-ceritanya. Nah, cuma ceritanya nggak panjang di sini ya. Nanti satu waktu kita akan berjumpa dengan Mbak Gigi, akan bercerita mengenai passionnya di bidang tenun ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas sedikit apa yang dijalankan oleh Sekar Kawung ya Mbak Gigi ya. Jadi seperti apa aja, terus dari itu idenya dari mana, terus udah gitu sejak kapan Sekar Kawung itu didirikan. Monggo Mbak Yu, silakan. Oke, terima kasih. Mas Sama-sama. Dave. Senang sekali. Jadi sebenarnya kita itu masuk ke tenun bukan karena kita ahli kain. Ya. Tapi kita itu passionnya lebih di pelestarian alam dan di pengentasan kemiskinan sebetulnya. Nah, kita perhatikan bahwa kain-kain itu sebetulnya melestarikan alam juga. Sangat, gitu kan? betul. Karena banyak memakai bahan-bahan pewarna alam. Betul. Jadi kita dulu cari mana ya kira-kira tenun yang banyak melestarikan alam. Nemu yang di Sumba Timur. Jadi sejarahnya dulu awalnya di Sumba Timur. Sumba Timur dulu. Dari situ baru merambah ke kota lain ke tempat lain, betul. Nah, di Sumba Timur itu mereka pakai lebih dari 20 jenis tanaman untuk pewarna. Dulu saya pikir di NTT itu banyak kemiri karena mereka suka makanan yang bumbu kemiri. Berbumbu, ya. Ternyata itu bukan untuk itu. Mereka pakai kemiri untuk meminyaki benang supaya warna merah dari akar mengkudu itu bisa lengket ke benang. Menyerap jadinya ya. Jadi modern. Jadi modern, ya betul. Jadi satu kain itu bisa sampai 3 kilo kemiri. Waduh, banyak juga ya. Dulu terus benangnya direndam diangin-angin, baru kemudian dikasih pewarnaan. Nah, ternyata banyak pohon lain juga yang dipakai di dalam proses pewarnaan itu. Macam-macam ya. Dari akar mengkudu mungkin ya, terus dari akar-akaran, terus dari itu mungkin dari kulit buah yang saya dengar, ada juga dari kulit manggis ya. Untuk menghasilkan warna keunguan kalau nggak salah seperti itu ya. Maksudnya beragam sekali. Betul. Dan mereka paham kimianya ya. Ya, betul. Daun loba itu harus yang sudah kuning. Di laboratorium ternyata karena yang sudah kuning itu lebih banyak alumnya. Dan alum itu kan bagus juga untuk mengikat warna gitu. Betul. Jadi ilmu itu hidup di sana. Nah, sehingga waktu itu saya cukup lama di sana bekerja bersama teman-teman. Bahkan sampai sekarang sebetulnya masih cross cultural antara Tuban dan Sumba itu. Ya, betul. Tapi kenapa saya ke Sumba gitu? Karena ternyata masalah benang. Jadi di Sumba Timur itu hampir semua benang yang dipakai benang pabrik. Benang pabrikan ya. Jadi bukan benang alam yang dihasilkan oleh Sumba sendiri begitu ya maksudnya ya. Ya, bukan kapas lokal istilahnya begitu lokal. Ya. Padahal kalau kita bicara sustainability
jauh lebih harusnya bagus kalau itu kapas lokal. ya, betul. Sedangkan di Sumba juga sebetulnya tumbuh bagus kapas kalau kita tanam. Ya, gitu kan? betul. Lalu saya mencari di mana ya yang penenunnya masih kekeh nggak mau pakai benang pabrik. Nah, ketemulah di Tuban ini. Oh, begitu. Jadi dari sana ke Tuban, begitu. Mulai di Tuban. Dimulai di Tuban. Nah, itu di Tuban untuk pertama kali pilot project maksudnya ya, untuk menanam kapasnya, begitu jadinya. Jadi ketika saya sampai di sana, ternyata jadi kenal ada kapas coklat, ada kapas putih, dan memang ragam tenunnya juga bermacam-macam sekali. Betul, betul. Tapi memang waktu saya mulai di sana 2019 itu kapas coklatnya sudah mulai menipis. Okay. Sudah mulai banyak yang warnanya kurang tajam. Ya, gitu. jadi nggak coklat benar begitu coklat ya maksudnya. Iya. Nah, kapas coklat seperti apa sih? Pasti kan teman-teman juga pengen lihat ya, kapas coklat seperti apa. Nah, ini yang sedang dipegang oleh Mbak Gigi adalah kapas coklat. Jadi benar-benar coklat ya. Coklat Tuh, misalnya coklat muda, cantik sekali kapas ini. Gak pernah lihat kan? Biasanya lihatnya putih ya, tapi ini coklat muda, begitu. Iya, ini jadi benangnya seperti ini. Nah, ini setelah dipintal ya. Setelah dipintal akan menjadi seperti ini. Jadi dari kapas yang tadi yang berwarna coklat, nah dari kapas ini yang berwarna coklat dipintal menjadi benang seperti ini. Cantik sekali kan? Ini seperti rambut Dewi loh. Iya, Ya? ada yang bilang seperti rambut Ya, Rapunzel. seperti rambut Rapunzel katanya. Tapi ini cantik sekali. Kalau dilihat ya, halus sekali benangnya. Tadi saya pun juga nggak percaya bahwa ini adalah dipintal secara manual ya. Secara manual. Secara manual. Tadi saya pikir ini dipintal ya mungkin menggunakan mesin atau sesuatu yang membantu, tapi ternyata itu dengan tangan begini ya. Iya. Jadi itu benar-benar dengan kapasnya ditarik-tarik begitu, lalu diputar. Nah, hasilnya seperti ini. Cantiknya luar biasa. Begitu. Nah, kita pengen melihat kan pasti hasil akhirnya setelah melalui ini semua seperti apa kainnya kan? Pasti penasaran. Begitu. Iya. Yang coklat muda belum ada yang jadi. Belum ada yang jadi ternyata. Yang dari yang lama, coklat yang lebih tua. Coklat yang lebih tua. Jadi ini versi yang coklatnya lebih tua dari yang tadi. Yang tadi itu masih lebih muda kelihatannya, tapi cantiknya seperti ini loh. Bukan main. Dan ini langsung dari warna kapasnya ya? Iya, tidak pakai pewarna. Tidak pakai pewarna. Jadi ini tidak mungkin luntur. Karena apa? Warna kapasnya yang memang seperti ini. Bagus banget. Bagus banget. Iya. Nah, itulah menemukan ini di Tuban. Jadi orang Tuban itu hebat. Ya. Penenun Tuban itu menurut saya luar biasa. Jadi Ya. dia itu meneruskan sejarah itu dari zaman Pramajapahit loh ya. Dari zaman dulu ya ini ya. Jadi diwariskan mungkin dari nenek moyangnya, dari nenek moyangnya lagi terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu masih hidup. Ini part yang harus dilestarikan karena ini boleh dibilang dari jenis benang kapas ini adalah warisan budaya dari Indonesia ya. Dan ini memang tumbuh di Indonesia, diolah di Indonesia, dan semuanya ini adalah produk Indonesia ya. Produk Indonesia. Murni produk Indonesia dan semuanya ini natural ya. Natural, Jadi iya. tanpa ada bahan kimia atau bahan chemical ya. Seperti itu. Nah, aku mau tanya nih. Aku lihat ini cantik banget gitu loh. Bagus kan? Ini bagus banget. Ini pun juga dari tenun Tuban. Dari tenun Tuban juga. Iya. Ini juga dari tenun Tuban ya, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini yang tertera di sini adalah buatan tangan Mbak Gigi sendiri loh. Desainnya. Dan katanya ini bukan spesial dibikin seperti ini, sebenarnya kesalahan katanya. Tapi ternyata kesalahan yang membawa berkah. Karena banyak yang kepingin jadinya. Iya.
Dan ini adalah dari tenun Tuban juga ya? Tenun Tuban juga, ini seser mereka sebutnya. Oke. Nah, kalau sekarang kita tanya ke mereka kenapa disebut seser, katanya karena jarang-jarang, seperti alat penangkap ikan. Gitu. Oh, seperti jaring maksudnya. Seperti jaring. Oke. Terus ada juga yang bilang ini untuk kemben orang menyusui zaman dulu. Oh, jadi dililitkan di badannya. Di badannya. Oke. Gitu. Mungkin iya karena soft sekali. Lembut sekali. Ya. Tapi kalau di dokumennya antropolog yang saya tadi cerita, yang antropolog Prancis itu, dia mengatakan menemukan istilah pacadaran. Pacadaran. Di dalam teks di Prasasti Sima itu. Yeah. Pacadaran itu adalah alat tenun khusus pembuat cadar. Oh. Nah ini sebetulnya kalau kita perhatikan itu struktur tenunannya seperti pashmina kan? Betul. Cuma bahannya kapas. Betul. Gitu. Ya, betul. Dan ukurannya juga memang hanya segini. Ukurannya hanya segini. Paling lebar dia 70. 70, ya, kali betul. 2 atau 2,5 meter. Gitu. Betul. Dan memang seperti untuk dipakai begitu ya. Betul. Dan ini juga fungsinya memang hampir mirip dengan pashmina ya. Karena berbeda dengan kalau di Jawa Tengah kita sebut kemben ya. Tapi kalau kemben itu kan ada motifnya ya, ada bagian tengahnya, ada belumbangannya, lalu ada tekstur lainnya. Jadi kalau ini memang aslinya memang polos ya Mbak ya. Aslinya polos. Begitu. Dan ada ini. Dan ada rumbainya. Nggak ada rumbai, betul. Jadi ini yang membedakan mungkin pashmina dari Tuban ya. Mungkin. Ya, iya, kemungkinan kan? Ya begitu. Tapi ini luar biasa cantik sekali loh. Ini produksi dalam negeri semuanya. Iya, ini istilahnya bisa dibilang dari lahan sampai lemari pakaian. Betul. Ya tanpa chemical, buatan tangan 100%. Betul. Ini benang sulamnya juga diwarnai pakai warna alam. Warna alam juga. Betul. Jadi ini semua menggunakan kearifan lokal. Satu, kedua menggunakan warna-warna alam semua begitu. Jadi tanpa chemical. Jadi ramah lingkungan begitu. Karena itu salah satu ini juga ya keinginan dari para pembeli, yaitu menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan seperti itu. Iya, sekarang semakin banyak ya. Semakin banyak ya. Yang ramah lingkungan. Betul. Apalagi juga kalau misalnya kita harus jual ke luar negeri ya mungkin ya. Mungkin mereka punya beberapa kriteria yang memang dalam notabene itu menggunakan produk-produk natural ya. Dalam artian mengurangi polusi begitu. Nah, itu adalah sesuatu yang nilai plus pasti ya. Sangat di mata mereka. Ya. Memang kita harus bantu untuk beberapa hal seperti misalnya teris dari pestisida atau jamur gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali tenunan-tenunan dari daerah itu yang indah sekali tapi ternyata dia berjamur. Nah itu kalau diperiksa di laboratorium nggak bisa juga lolos di pasaran ke Jepang luar atau ke Eropa. Nah itu sebabnya sebenarnya ada bagian-bagian tertentu dari industri perkainan tradisional ini yang perlu dibantu untuk perkenalkan teknologi dan research-nya. Betul, supaya kualitas dari produknya ini semakin baik tentunya dan bisa diterima pasar pangsa luar ya begitu ataupun pasar dalam begitu karena dengan tadi penambahan research yang mungkin juga penambahan dari pembelajaran kepada mereka, produk mereka kan menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih tahan ya. Walaupun menggunakan warna alam. Jadi ini memang sesuatu yang ya masih dalam tahap pembelajaran terus ya, meningkatkan kualitas ya begitu. Ya. Belajar terus menerus. Luar biasa kan? Ini seperti yang sekarang misalnya begitu kita panen kapas, kita dihadapkan pada ini. Jadi kapas ini unik ternyata, Mas Dave. Jadi dia itu bijinya berbulu-bulu. Oh. Jadi dia bijinya nggak bisa dipisahkan dengan mudah ya. Tidak seperti kapuk misalnya gitu kan. Kapuk tinggal kadang digoyangin aja dia rontok gitu. Rontok ini
tetap berbulu ketika kita pisahkan gitu Oh kan. begitu, jadi nempel sekali ya. Nempel sekali. Nah, secara tradisional ibu-ibu di Tuban itu masih melakukan satu persatu begini. Nah, ketika kita panen misalnya setengah ton. Kebayang ya. Kebayang bagaimana memisahkan bijinya. Bijinya. Karena bijinya itu separuh dari bobot isinya ini. Oh Jadi begitu. hampir bisa dikatakan separuh dari bobot. Dari bobotnya ini itu adalah biji. Gitu. Begitu. Nah, sekarang kami dibantu Balai Tanaman Serat Malang dipinjami alat untuk Pemisah biji itu. Oh, oke. Jadi nanti kita bisa beli. Ya, jadi lebih mempermudah dan mempercepat ya. Mempercepat. Betul. Iya, Karena sangat mempercepat. bayangkan setengah ton kapas ya. Bukan setengah ton beras ya, itu kita bisa lihat paling berapa karung gitu ya. Tapi setengah ton kapas yang ringan ini, kalau harus dipisah biji satu-satu, mungkin untuk memisahkan aja tuh udah makan waktu sekian lama begitu ya. Iya, jadi banyak sekali. amat sangat membantu dan efisien jika menggunakan mesin gitu ya. Iya, jadi kita berpikir bagaimana misalnya bisa dibantu untuk bikin benang lebih cepat. Betul. Kualitas benangnya lebih bagus. Lebih baik. Terus Ya. orang bilang daya serap mereka untuk menenun benang sejauh apa? Kan tidak perlu semua dijadikan kain di situ. Betul. Bisa juga berjualan aneka benang untuk sulam. Betul. Atau untuk weaving, untuk Betul. segala jenis hobi gitu. Betul. Ya. Dan ini enaknya bisa ditanam tumpang sari. Oh, jadi dengan tanaman lain. Dengan tanaman lain. Ya. Kalau di Tuban mereka biasa tanam dengan kedelai atau kacang hijau sama jagung. Oke. Jadi dia dapat makanannya, bahan makanan, Tapi dapat juga kapasnya. Jadi bisa dapat dua penghasilan sebenarnya. Yang satu mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga misalnya, atau dijual juga. Tapi di satu sisi kapasnya ini tetap berjalan, begitu ya. Begitu. Waduh, ini luar biasa sekali ya kalau dengar Mbak Gigi bercerita ya, dengan lihat kain-kainnya 2 jam pun nggak cukup begitu. Tapi hari ini luar biasa kita bisa berbincang-bincang dengan Mbak Gigi bagaimana antusiasnya Mbak Gigi dalam membina ini semua begitu. Ya, saya percaya passion ini pasti karena Mbak Gigi punya sesuatu nih ya di dalam, apa sih gitu, kita pengen tahu, bisa sampai terjun secara maksimal begitu. Apa ya? Ya karena apa? Ini identitas. Identitas kan? bangsa ya. Identitas bangsa, identitas seniman-seniman kainnya juga. Betul sekali. Para perajin. Para perajin itu sebetulnya di mata saya sebetulnya mereka seniman. Ya. Mereka itu jenius kan. Ya, betul. Ini yang contohnya ya yang saya temukan di Tuban itu. Ya. Aslinya kan di sana dulu tenun aja, nggak ada batik. Polos ya. Tenun polos maupun tenun songket, ini semacam tenun songket kan? Ya, betul. Ini. Seperti ini ya, ada Ini motifnya kan seperti ini. motif Kawung. sebetulnya. Ya. Dan ini di sini ada titik-titik ini kan? Ya, titik kecil-kecil ya. Ini. Titik-titik kecil-kecil, kemudian di antara mereka ada yang 5 titik ini. Ya. Nah, rupanya ketika batik masuk mungkin mereka meng-create motif ini di batik. Dibatikan seperti ini ya. Seperti ini. Betul. Titik-titiknya yang ini mungkin yang lebih bagian yang ya kan? Ya. Nah, terus ternyata itu dibuat dengan bikin panduan seperti ini. Jadi mereka bikin kelontongan dulu. Kelontongan dulu, kosongan gitu ya. Yang Betul. sehingga ketika membuat titik semuanya itu bisa Ya kan seperti sejajar. ini ya. Betul. Jadi diawali dari ini kosongan, lalu dibatik gitu ya. Seperti ini. Dan bisa sangat geometris, tidak ada yang meleset sekalipun. Betul. Kalau orang yang tidak tahu mikir kenapa, bagaimana mereka bisa bikin serapi itu 3 Dan itu meter. rapi, betul. Tapi ternyata dari unsur ini Iya. ya. Jadi mereka bisa menghitung mungkin ya, sehingga tidak meleset begitu ya.
Aduh, luar biasa sekali. Ini baru kain tuban ya, belum lihat lagi kain-kain tenun lainnya yang dari Sumba dan lain-lain. Seperti tadi saya bilang, nggak cukup 2 jam kalau ngobrol soal tenun dengan Mbak Gigi. Ini luar biasa sekali. Nah, Mbak Gigi, memang kita harus melestarikan ya, dan saya percaya itu. Dan saya apresiasi sekali dengan apa yang telah Mbak Gigi laksanakan sekarang ini, mempertahankan sesuatu yang mungkin tadinya hampir punah, si kapas coklat itu ya, seperti itu. Nah, teman-teman Dev sekalian, semoga dari pembicaraan hari ini bisa menginspirasikan kita bagaimana kita mencintai akan produk dalam negeri ya, seperti kain-kain tenun tuban, tenun gedok, ataupun kain tenun ikat dari NTT, seperti itu ya. Nah, luar biasa sekali pada hari ini, dan saya berterima kasih pada Mbak Gigi. Kita bisa ngobrol bersama di sini di Jogja. Sebenarnya ini saya curi waktu Mbak Gigi loh sebenarnya, karena beliau besok akan pergi, jadi beruntung sekali bisa ketemu hari ini. Begitu, Mbak Gigi, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Dev. Sama-sama Mbak Gigi. Senang sekali nonton Ketebaran. Wah, terima kasih banget. Tapi saya pikir saya nggak punya banyak kain. Nggak banyak kain pun juga saya udah takjub, dan sedikit udah mulai pusing kepala kalau lihat yang kain yang cantik-cantik. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Gigi. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode Ngeteh Bareng Devcla lainnya. Sampai jumpa. Nah, selesai. Pinter ngobrol.